wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenankan, saya memperkenalkan diri. Saya Sri Marwani, dosen pada Prodi Diplomatika, Kepabeanan dan Cukai. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pemaparan tentang mata kuliah keuangan publik yang menjadi penugasan saya di Prodi Diplomatika, Kepabeanan dan Cukai. Mohon izin saya share untuk RPS yang akan menjadi pedoman dalam pembelajaran. Baik, yang pertama adalah berkaitan dengan mata kuliah ini. Mata kuliah ini mempelajari tentang konsep dasar keuangan publik, peran pemerintah dalam perekonomian, teori barang publik dan swasta, eksternalitas kesejahteraan masyarakat, serta hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah di Indonesia. Capaian pembelajaran dari mata kuliah keuangan publik adalah bahwa setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami keuangan publik dan mengidentifikasi peran pemerintah dalam perekonomian Indonesia. Lalu buku yang digunakan atau pustaka utamanya adalah Jonathan Gruber 2007. Nah, kemudian didukung oleh Nota Keuangan APBN 2020. Kemudian mata kuliah prasyarat untuk keuangan publik adalah pengantar ilmu ekonomi, di mana mata kuliah ini sudah disampaikan kepada para mahasiswa pada semester 1. Adapun mata kuliah ini diberikan pada mahasiswa semester 1 atau semester 3 untuk mata kuliah pada Prodi D3 alih program. Demikian sebagai pengantar. Terima kasih. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan melihat rincian satu persatu dari rencana pertemuan kita dan minggu pertama. Apa yang kita pelajari? Materinya adalah tentang pertanyaan keuangan publik, peraturan pemerintah, dan intervensi pemerintah di dalam APBN. Apa menjadi capaian pembelajaran mata kuliah di pertemuan satu ini agar mahasiswa mampu memahami ruang lingkup keuangan publik. Kemudian bentuk dan metode pembelajarannya adalah bentuk kuliah, ceramah, dan juga tanya jawab berdasarkan slide yang ada pada chapter 1. Kemudian untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang teori ekonomi. Ini yang menjadi dasar kita di dalam mempelajari analisis di dalam keuangan publik. Kita akan banyak menggunakan berbagai teori. Ya. Satunya adalah utility maximization, ini berkaitan dengan supply demand curve, kemudian juga price elasticity. Kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang equilibrium and social welfare empirical, efisiensi sosial, deadweight laws, dan theorem of welfare economics. Tujuan dari ataupun capaian pembelajaran pertemuan kedua ini adalah agar mampu menjelaskan teori ekonomi dan kenyataan di lapangan dalam hal keuangan publik. Selanjutnya bahasan di pertemuan ketiga adalah eksternalitas, solusi sektor swasta, solusi sektor pemerintah, dan juga perbedaan solusi melalui pendekatan harga dan kuantitas. Adapun contohnya di dalam hal ini adalah eksternalitas dari rokok. Lalu pertemuan berikutnya yang keempat, ini akan dibahas tentang barang publik, penyediaan barang publik secara optimal, penyediaan barang publik oleh swasta, dan juga penyediaan barang publik oleh pemerintah. Bahasan selanjutnya adalah kita akan menghitung biaya proyek, kemudian menghitung manfaat proyek, dan yang ketiga mengkompilasi antara keduanya, dan juga mempelajari tentang kelebihan dan kekurangan ya dari analisis biaya manfaat yang kita kerjakan. Yang keenam, ini pertemuan yang membahas mengenai desentralisasi fiskal. Ya, apa saja pengertian desentralisasi fiskal, optimalisasi desentralisasi fiskal, dan juga redistribusi, dan juga bagaimana praktek desentralisasi fiskal di Indonesia, transfer ke daerah, dan juga pendapatan dan belanja daerah. Baik. Untuk pertemuan ke-7, kita akan lakukan review dari pertemuan 1 sampai dengan 6 dan juga ada kuis pra UTS ya, yang tujuannya adalah
untuk memastikan seluruh materi dari pertemuan 1 sampai dengan 6 sudah mampu diserap dengan baik oleh para mahasiswa. Adapun UTS, bentuk soalnya adalah pilihan ganda dan esai. Selanjutnya pada pertemuan yang ke-8, ya, setelah UTS kita akan bahas tentang asuransi sosial. Apa saja yang menjadi materi pertemuan ke-8, yaitu pengertian asuransi sosial, alasan asuransi sosial, dan juga consumption smoothing. Masalah asuransi dan optimal asuransi. Pertemuan 9 kita akan bahas tentang social security. Kemudian pertemuan yang ke-10 kita akan bahas tentang redistribusi pendapatan, kemudian program kesejahteraan dan juga penanggulangan kemiskinan. Di pertemuan ke-11 kita akan bahas tentang pajak, yaitu berkaitan dengan pengaruh perpajakan dalam perekonomian. Kita akan bahas bagaimana jenis pajak, struktur pajak, fairness of tax system yang ada di Amerika, dan juga bagaimana dengan praktek di Indonesia. Kemudian di pertemuan ke-12 kita akan bahas tentang tax incidence dan tax inefficiency. Nah, yang kita pelajari di sini adalah berkaitan dengan tax incidence, yaitu adanya statutory versus economic incidence, dan kemudian berkaitan dengan elastisitas juga, pengaruhnya terhadap tax incidence. Yang ketiga adalah tentang tax inefficiency, dan yang keempat adalah inefisiensi pasar dan elastisitas. Di pertemuan yang ke-13 kita akan membahas tentang pajak lainnya, yaitu berkaitan dengan cukai, ya, dan juga bea cukai. Yang pertama adalah pajak di Indonesia, PNBP, dan cukai. Kemudian di pertemuan yang ke-14 adalah tatap muka terakhir dari pembahasan kita di keuangan publik. Ini kita akan lakukan review dari pertemuan ke-8 sampai 13 dan juga ada kuis pra-UAS. Nah, di pra-UAS ini kita juga bermaksud untuk memastikan, ya, bahwa seluruh materi yang disampaikan mampu diserap dengan baik oleh mahasiswa. Kami berharap bahwa dengan penyusunan materi ini, dengan perencanaan pertemuan yang disiapkan, akan memudahkan mahasiswa memahami setiap materi pembelajaran dan dapat mencapai tujuan pembelajaran dari mata kuliah keuangan publik ini dengan baik. Demikian untuk pembahasan materi atau rencana pembelajaran dari mata kuliah keuangan publik. Terima kasih. Global warming is a classic example of an externality, jadi contoh klasik dari eksternalitas yang merupakan salah satu kegagalan pasar. Ya. Apa itu eksternalitas? Eksternalitas muncul ya ketika ada satu pihak, ya. Ada satu pihak melakukan tindakan dan membuat orang lain menjadi lebih baik atau lebih buruk, di mana kemudian pihak pertama itu tidak menanggung biaya ataupun memperoleh kompensasi dari akibat yang diterima oleh pihak kedua, seperti itu ya. Jadi satu pihak melakukan tindakan berdampak buruk atau baik pada orang lain, dan atas dampak tersebut terhadap orang lain, pihak pertama tidak memberikan ataupun memperoleh kompensasi, tidak memberikan apa tadi kalau negatif, tidak memberikan cost atau biaya kepada yang dirugikan, dan tidak memperoleh kompensasi dari yang diuntungkan. Seperti itu. Ini eksternalitas ya. Jadi bisa positif, bisa negatif. Yang positif karena memberikan manfaat, yang negatif karena dia memberikan apa? Kerugian. Ya. Nah, kegagalan pasar ini kondisi di mana pasar tidak mampu menghasilkan output yang memaksimalkan efisiensi, ya, seperti itu. Negatif externalities itu apa? Jadi eksternalitas itu dibedakan atas satu, eksternalitas negatif dari produksi dan konsumsi. Ada eksternalitas positif juga dari produksi dan konsumsi. Contohnya, eksternalitas produksi negatif, ya.
Ketika perusahaan, ya misalnya pabrik lah ya, memproduksi sesuatu dan kemudian menyebabkan orang lain terganggu, reduces the well-being of others, ya, mengganggu kenyamanan orang lain, kesehatan orang lain, yang kemudian orang tadi tidak diberikan kompensasi oleh perusahaan. Contoh, polusi, ya. Jadi pabrik baja di sini mencemari sungai. Dampaknya apa? Nelayan terganggu, ya, ikannya mati. Nah, ini adalah contoh eksternalitas negatif, eksternalitas produksi negatif. Lalu eksternalitas konsumsi negatif. Nah, yang mungkin yang kita rasakan sehari-hari adalah yang konsumsi, ya. Kalau yang produksi mungkin kalau Anda di sekitar pabrik, tinggal di sekitar pabrik, itu contohnya ya, terdampak oleh limbah dan seterusnya, itu adalah produksi negatif. Konsumsi negatif adalah seorang melakukan konsumsi, tetapi kemudian orang lain, apa di sini, the well-being of others reduce, ya, atau reduces the well-being of others. Orang lain terganggu, ya, dan kerugian dari konsumsi orang lain tadi tidak kemudian dikompensasi oleh pihak pertama atau orang yang melakukan tindakan konsumsi. Itu ya. Jadi kalau yang kedua prosesnya konsumsi. Contoh merokok, ya. Perokok mengkonsumsi rokok, kemudian mengganggu kesehatan orang, mengganggu kenyamanan orang lain. Nah, ini adalah eksternalitas konsumsi negatif. Oke, ini contoh dari eksternalitas konsumsi negatif. Atas dua hal tadi, ya, baik polusi maupun kemudian asap rokok yang mengganggu orang lain, asap rokok yang mengganggu kesehatan orang lain, maka baik pihak produsen maupun konsumen itu tidak kemudian membayar apapun kepada pihak kedua. Ya. Maka ini disebut sebagai eksternalitas. Kalau pertanyaannya, perokok mengkonsumsi rokok, dia sakit, eksternalitas atau bukan? Bukan. Ya. Ini ceritanya eksternalitas itu adalah orang lain, ya, yang disebabkan oleh orang lain. Bukan dia. Kalau merokok kemudian sakit, yaitu konsekuensi, bukan eksternalitas, ya. Internalitas, memang dia tahu misalnya, oh ini bisa menyebabkan sakit. Internalitas, bukan eksternalitas, ya. Ini itu adalah dampak internal, bukan eksternal. Nah, di dalam eksternalitas kita kemudian akan mengenal, ya, karena ada pihak pertama, ada pihak kedua, maka di sini ada yang disebut sebagai private, ada sebagai sosial. Nah, pihak-pihak yang terdampak itu masuk ke dalam sosial. Yang pertama itu private marginal cost, ya. Nah, ini cost yang berkaitan dengan apa? Memproduksi sebuah barang. Jadi karena marginal, maka di sini tambahan produksi, ya, akan menyebabkan biaya meningkat. Nah, peningkatan biaya sebagai tambahan satu unit barang itu akan menyebabkan apa? Private marginal cost. Mungkin Anda mengenal sebagai marginal cost, ya, marginal cost. Maka di sini disebut private karena kita mengenal lawannya adalah sosial. Ya. Sosial. Yang bawah itu sosial. Ketika private tadi, ya, memproduksi sesuatu kemudian berdampak pada orang lain, maka dampaknya tadi adalah disebut sebagai apa? Any cost, ya, beban. The private marginal cost to producers, ya. Jadi di awal tadi individu, ya, ataupun pabrik misalnya memproduksi barang, ada namanya untuk setiap barang namanya marginal production, ya, marginal cost, ya. Kemudian sosial itu apa bedanya dengan marginal? Karena sosial di sini sudah ditambahkan dengan apa? Jadi marginal cost eksternalitas tadi, ya. Any cost associated with the production of the good that are imposed on others, ya. Jadi kerugian yang ditanggung oleh orang lain tadi, ya, menyebabkan selisih antara private dan sosial, gitu ya. Ada selisih di sini. Bu, izin Bu. Ya. Tadi ada yang lost connection. Amin udah mau masuk lagi, nunggu disetujuin, Bu. Sudah, barusan sudah. Ya. Oh, sudah, Bu, ya. Sudah, ya, tinggal nunggu aja. Oke, coba saja.
Nah, tadi ada cost, ya. Cost dari sisi private dan cost dari sisi sosial. Ya. Selanjutnya ada benefit, ya. Kalau cost tadi kalau menimbulkan kerugian. Nah, ini manfaat, ya beda lagi. Negative consumption externalities drive a wedge between private and social marginal benefit, ya. Tadi yang menimbulkan perbedaan antara private marginal cost dengan social marginal cost apa yang sebelumnya? Negatif? Social marginal cost sudah tambahan eksternalnya. Ya. Ini apa di sini disebut sebagai apa? Yang menyebabkan perbedaan? Kalau ini kan negative consumption externalities, ya. Ini yang kemudian mendorong adanya selisih antara private and social marginal benefit. Yang sebelumnya apa? Di sini ya. Yang menyebabkan perbedaan antara marginal cost private dan marginal cost sosial. Di sini apa? Negatif? Production, ya. Oke. Sekarang apa itu private marginal benefit? Nah, di sini adalah manfaat, ya. Manfaat yang diperoleh seorang konsumen ketika menambah 1 unit barang yang dikonsumsinya. Sedangkan sosial adalah private marginal benefit to consumers minus any cost associated with the consumption of the good are imposed on others, ya. Jadi gini, kalau tadi ketika berbicara produksi, cost, maka cost-nya antara private dan sosial itu ditambahkan, ya. Tetapi ketika kita menghitung manfaat antara private dan sosial, ini besar yang mana? Private. Besar yang private, ya. Betul? Ya. Nah, di sini apa? Minus any cost, ya. Kalau yang tadi ditambah, berarti yang sosial yang lebih besar. Yang ini, mana yang lebih besar? Private-nya. Private-nya yang lebih besar. Baik. Oke, sorry. The loss of health, ya. Contohnya adalah, di sini adalah kesehatan yang apa ya, orang yang tadinya sehat jadi sakit, ya. Terganggunya kesehatan atau di sini apa? Terganggunya kesenangan atau kenyamanan waktu makan, ini adalah a cost of smoking imposed on others, ya. Ini yang menyebabkan apa? Private marginal benefit, nikmatnya orang merokok itu harus dikurangi dengan apa? Sakitnya orang yang terdampak tadi karena dia merokok, dan juga ketidaknyamanan orang di sekitarnya, ya. Coba kalau misalnya di kantin plasma ada yang merokok, ada yang kemudian batuk-batuk, atau yang nggak batuk cuman jadi gerah misalnya. Nah, dua hal itu yang kemudian menyebabkan yang disebut sebagai cost of smoking imposed on others, ya, seperti itu. Nah, bagaimana kemudian eksternalitas itu berpengaruh terhadap efisiensi? Ya. Efisiensi ini menuntut adanya persamaan antara social marginal cost dengan social marginal benefit, ya. Jadi SMC harus sama dengan SMB. Cost dan benefit itu harus sama, ya. Marginal cost dengan marginal benefit harus sama, itu adalah syarat efisien. Yang kedua, untuk pasar, maka private marginal cost harus sama dengan private marginal benefit, ya, seperti itu. Nah, ketika PMC sama dengan SMC, ya, dan PMB sama dengan SMB, maka pasar akan menjadi efisien, ya. Ini apa tadi? PMC sama dengan SMC. Private marginal cost. Sosial. Ya, social marginal cost adalah private ditambah biaya-biaya lain. Eksternalitas. Kalau yang ini tambahan manfaat. Kalau kita menambah konsumsi barang, ya. Kalau yang ini PMB dikurangi, ya. Dengan apa? Dikurangi apa? Biaya-biaya yang muncul akibat konsumsinya, ya. Jadi kalau di sini contohkan apa tadi? Perokok, ya. Maka private itu kenikmatan merokok,
harusnya itu besarnya sama dengan ini jika mau efisien, ya. Dalam hal terjadi perbedaan antara PMB dengan SMB, maka muncul eksternalitas, berarti pasar tidak efisien. Seperti itu ya. Production or consumption externalities lead to inefficiency. Eksternalitas ini menjadi selisih antara ini dan ini, maka menjadi pasar inefisien. Eksternalitas jadi selisih antara ini dengan ini, menjadikan pasar inefisien. Karena syaratnya ini, ya. Ini gambarnya. Jadi, pada kondisi keseimbangan efisien seperti ini, private marginal cost-nya ya bertemu dengan private marginal benefit-nya di titik A ya dengan dengan harga. Ini ceritanya tentang negative production externalities ya, pabrik baja. Pabrik baja ini adalah output ya, quantity of steel. Di awal di sini ya, ini ada namanya private marginal cost, yang di sini private marginal benefit. Mengapa dikatakan private marginal benefit sama dengan social marginal benefit? Berarti di sini tidak ada selisih ya. Ketika kita bicara tentang produksi, maka di sini kalau produksi bicaranya tentang apa? Cost ya. Kalau konsumsi baru kita bicaranya tentang manfaat. Seperti itu ya. Kenapa? Karena kalau konsumsi itu menghasilkan benefit. Ya. Sehingga yang diperhitungkan tadi adalah benefitnya untuk konsumsi. Jadi hubungannya di sini adalah kurva permintaan hubungannya dengan benefit. Kurva penawaran hubungannya dengan cost. Ya. Sehingga kalau Anda misalnya ini S, ini PMC apa PMB ya. Nah, apa patokannya? Cost. Cost untuk S ya, untuk penawaran itu S. Untuk konsumen ya, permintaan, maka ini adalah benefit ya, manfaat. Oke. Nah, ceritanya produksi baja itu menimbulkan marginal damage sebesar $100 ya. Sehingga ada selisih antara private marginal cost dengan social marginal cost, di mana social marginal cost sama dengan PMC ditambah MD atau marginal damage. Segitiga ini disebut sebagai dead weight loss. Ya, sudah belajar di PIE tentang DWL? Sudah. Sudah sekilas. Oke. Beban baku. Sudah paham ya DWL? Nanti akan kita bahas lagi berkaitan dengan DWL karena pungutan pajak ya. Ini DWL yang disebutkan oleh eksternalitas. Karena ada DWL ini menimbulkan kalau diproduksi di mana? Di Q1 ini adalah overproduction sehingga diproduksi di Q2 di titik C ya. Ingat ini ada MD, ada marginal damage ya. Dari kurva ini, ada yang mau ditanyakan? Jadi, sudah tahu ya, kenapa ini kurvanya, permintaan ini PMB, yang penawaran ini PMC, ya. Kemudian, untuk produksi, maka di sini yang terdampak bukan di manfaat, tetapi di cost, ya. Sehingga selisih di sini adalah di biaya karena berkaitan dengan production. Production. Jadi kalau kita berbicara tentang konsumsi, maka yang akan bergeser adalah apa? Benefitnya. Ya. Benefit. Ya. Di kurva ininya, B-nya. Kita lanjutkan. Ini contoh apa? Konsumsi, ya. Tinggal 10 menit lagi. Jadi ini contoh nyatanya sebuah eksternalitas itu apa? Nah, kalau di Amerika nih, kalau misalnya pabrik mobil menghasilkan SUV, ya, mobil besar seperti SUV, ada beberapa eksternalitas negatifnya, ya. Jadi bukan hanya pada polusi karena
bensin, tetapi di sini ada environmental externalities ya. Mengapa? SUV itu boros. Nah, karena boros dia akan berdampak pada lingkungan ya.